Dari Banua untuk Indonesia. Mengabarkan berita dari fakta. Setiap kata punya rahasia. Karena kata adalah senjata Dunia. Selamat datang, welcome back. Welcome back again. Episode 6. 6 lah kita lah. 6. Masya Allah, luar biasa. Aduh, kayaknya kita kebanyakan konten yang lain, tiba-tiba Babe ini kayak dilupakan. Kada. Oh, kada jalan. Memang harus seperti itu. Oh, karena wah. kita tidak bisa mendahulukan yang seharusnya di nomor 2 kan. Wah, Oh, betul. itu Betul. berat. Merasa ada yang beda nggak nih? Ada yang beda dong. Kita punya suasana yang new normal lah. Ini normal. Apa aja, Pak? New normal. Nyambungnya tuh apa? Masih normal tapi baru kayak. Iya, ada yang Cuma baru. hadapnya aja, ya kan. Ya, mejanya lebih pendek dari Iya, sebelumnya. nggak apa-apa. Tapi lebih luas. Ya, lebih luas. Habis itu kita punya ya ada Ya. sedikit permakan lah. Iya. Permak- Berkat dukungan kawan-kawan semua lah. Ya. Betul. Oke. Kita akan bacakan berita yang hangat dalam sepekan ini. Hangat. Enggak Hangat, sepekan sih, hangat. sepekan lebih lah. Sedikit hot juga. Iya. Guys. Sedikit hot Dan haus. Kalau lagi puasa nontonnya. Iya. Oke, untuk berita pertama silakan, Jeb. Berita pertama adalah terkait kenaikan harga Pertamax. Nah, ini kan lagi heboh nih Om Nanda nih. Yoi. Harga Pertamax, pemerintah menaikkan harga Pertamax per tanggal 1 April tadi. Ya. Yang tadinya 9.000 sampai 9.500 per liter, sekarang udah sampai 14.500 sampai 15.000 per liternya. Lumayan lah, karena ini dinilai juga kenaikannya lebih dalam sejarah kenaikan harga BBM ini paling tinggi nih. Iya sih. 1.500-an kan. Iya. Tapi banyak yang melihat bahwa wah ada apa ini gitu. Ya, kenapa? Pertamax dinaikin, Ya. Pertalite mulai Langka, hilang dari ya. mulai langka gitu. Ada pernyataan-pernyataan yang membuat netizen tuh pusing. Mhm. Mau bagaimana lagi nih? Iya, mau bagaimana? Ada yang mau lagi? kembali ke Pertalite tapi mulai langka karena mau dihilangkan. Mhm. Mau konsisten di Pertamax ternyata malah harganya Malah dinaikkan. harga Nah, dinaikkan gitu. April Mop-nya jadi Oh iya, tanggal 1 April. tanggal 1 April kan. April Mop, ya, iya April benar. Mop-nya menjengkelkan masyarakat lah kayak Iya, gitu. benar. Tapi terkait bahan bakar minyak ini, Pertamina bilang untuk pasokan di Kalimantan Ya. aman lah Ya, gitu. Ini yang bilang Area Manager Communication and CSR Regional Kalimantan, Ya. Susanto Agus Satria mengungkapkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan pasokan bahan bakar ini. Oke, gitu. dipastikan jangan sampai ada penimbunan lah ya. Ya artinya Kalau memang tidak aman lah ada. terkait stoknya di Iya. Kalimantan gitu. Iya. Cuman memang sempat jadi pro kontra terkait kenaikan harga Pertalite yang sedikit naik juga. Ya Iya. tapi gimana nih sebagai kita yang sang pengendara Ya, yang sepeda kita motor harus lah. kesana kemari memakai bahan bakar Pertalite sih kebanyakan karena kita motor. Tapi gini loh, yang paling kencang biasanya ya, yang memprotes atau meributkan hal ini justru orang-orang yang ya memang konsisten di sana, kayak dalam artian gini loh. Kalau Pertamax memang ditujukan kepada kalangan menengah ke atas atau orang yang mampu aja, Ya. naik berapapun mereka tetap beli. Pasti, ya. Tapi ada kalangan yang memang ya ini mengubah segalanya. Hitung-hitungan omset pembelian, distribusi, pengiriman barang tuh mempengaruhi Pasti. segala transaksi keuangan lah, ekonomi pasar segala macam. Nah, itu tadi. Kita sih ya tetap beli aja lah. Ya tapi kita berharap sih kenaikan ini jangan sampai naik terus. Masalahnya di sini Om Jeb. Masalahnya ada bahan bakar impor, bahan bakar dari luar yang ini yang Shell, terus Vivo. Iya. Dengan RON yang sama, RON 95, mereka mematok harga malah lebih murah dari Pertamina. Oh, di Malaysia katanya lebih murah juga. Malaysia malahan ada lagi. Malaysia itu mereka juga mematok kalau dirupiahkan itu Rp7.000 seliter aja. Iya ya. Kalau Vivo sama Shell, aku ingat tuh ada postingan di kantor berita juga, dia jual Pertamax yang RON 95 lah pokoknya ya, itu sekitar 9.000, masih di 9.000. Masih di angka 9.000, 9.500 gitu loh. Tapi kita udah di angka 15.000. Iya, tinggi sekali. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kenapa yang dari luar justru mereka bisa kasih harga murah. Nah, ini yang BUMN kan malah kasih harga mahal. Katanya untuk ini menutupi itu kerugian.
kerugian karena subsidi. Iya, kerugian. Karena selama ini kalau Pertamax di angka berapa 9.000 atau 9.500 itu pemerintah masih memberikan subsidi. Gitu. Di angka iya sih. Kerugiannya masih triliunan. Ya, tapi kita nggak tahu lah masalah perhitungan pemerintah seperti apa. Karena itu skalanya makro, skala besar skala besar. Gitu. Secara kenegaraan lah hitung-hitungannya itu. Tapi menurut saya ya, kenaikan BBM ini selalu menjadi kebijakan yang tidak populer. Yes. Siapapun pemerintah atau siapapun presidennya, kalau naikin harga BBM pasti elektabilitas atau popularitas menurun. Semua terganggu. Ya. Karena akan berdampak ke sembako. Iya juga. Ya apalagi kita di bulan Ramadan ini ya. Apalagi kemarin baru aja minyak sulit, mahal. Ramadan pula wah. Ditambah kebijakan pemerintah tahun ini luar biasa mengejutkan. Mengejutkan sih itu. Oke. Anda punya berita kedua. Next untuk dari mana nih? Kita akan bacakan berita dari nasional. Dia OnlyFans. Waduh. Dia singkatnya kayak gini ya. Dia itu ditangkap karena melakukan konten pornografi gitu ya, pornografi. Ya. Dan ini sudah viral nih, udah banyak dibicarakan di media sosial, di kantor berita, di YouTube, di semuanya. Semuanya memblow up masalah ini. Ya. Walaupun kupikir ngapain juga, nggak usah nge-blow. Tapi semua media ngikuti. Gimana dong? Ya udah kita bicarakan hal ini. Nah, terus kronologinya dia ditangkap di Malang. Terus dalam perjalanan menuju Jakarta. Nah, dia diperiksa di Jakarta. Terus setelah melalui pemeriksaan beberapa jam, akhirnya polisi menyita barang bukti bahwa dia melanggar pasal ini tentang pornografi. Berarti ya barang buktinya itu adalah celana dalam. Begitu. Ya, betul. Menurut polisian, dia ini menyalahi undang-undang tentang pornografi karena dia menjual belikan konten pornografi. Nah, itu tadi ya. Tapi tahu nggak OnlyFans itu apa? Tahu dikit. Apa ya? Gimana ya? OnlyFans itu kan platform. Gua nggak pernah ngetik langsung sih. Ngetik langsung nggak pernah. Cuma kan banyak media yang kayak TikTok atau Instagram men-share itu bahwa dia punya akun atau pendaftar yang masuk di sana sebagai anggotanya untuk dia streaming live atau buka-bukaan secara vulgar dan member-membernya membayar. Member yang menonton membayar itu. Jadi si pengguna akun menerima uang dari sana. Ya, katanya dia ini memang motifnya karena motif ekonomi. Dia memvideokan hal-hal pornografi itu karena motif ekonomi. Itu jadi pekerjaannya kan? Jadi pekerjaannya. Nah, lucunya pernyataan dari polisi membebaskan Dea karena dia masih berstatus sebagai mahasiswi. Betul. Hanya diwajibkan lapor saja. Ya, wajib lapor lah dia. Pertanyaan aja, lapornya lapor apa nih? Lapor ada konten baru gitu ke polisi. Waduh. Lapor artinya dia nggak kemana-mana. Iya, wajib lapor ya, karena dia masih positif. Dan ini sebenarnya pembenar loh. Maksud pembenar banyak di luar sana mahasiswi yang juga mungkin yang gak ketangkap juga OnlyFans dan dia membiayai kuliahnya lah gitu. Lo jangan seujon dulu. Enggak, kita kan cuma ini aja piramida terbalik aja. Fenomena gunung es aja gitu loh. Ya, siapa tahu. Karena memang OnlyFans ini bisa diakses oleh fans-fansnya saja. Iya. Dan harus berbayar. Bahkan tahu nggak pendapatannya dia per bulan berapa? Dia aku nggak baca soal angka. Dia katanya baru setahun terakhir lah. Setahun terakhir membuat video pornografi ini di platform OnlyFans. Informasinya dari kepolisian pendapatannya 15 sampai 20 juta per bulan. Per bulan gitu. Mungkin ada yang nyawer atau apa. Iya. Bahkan ada komedian katanya yang rutin itu yang paling membeli yang terbaru ya. Kemarin. Nah, membeli konten dia, video dia. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, aku sebut namanya ini aja deh. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Aliansa Lubis. Nah, dia menjelaskan nih, ada komedian berinisial M yang memborong semua konten pornografi yang memang kenal dengan Dea gitu loh. Nah, dia menjualnya via ini Google Drive. Ada 76 video yang 76 video. Nah, siapakah inisial M ini? M ini. Siapa menurut Anda? Mahmudin mungkin? Waduh. Mahmud.
Nggak tahu ya. Tapi coba baca ada komentar netizen tuh banyak Mang itu semua nama pelawak di netizen komen. Ini kan memang mereka dengan kreativitasnya luar biasa. Prediksinya yang luar biasa. Memang oke lah gitu. Jadi cuman cukup banyak sih 76 itu. Banyak banget. Hitung giga aja berapa giga kan? Iya. Dan kira-kira banyak juga duit yang sudah dikeluarkan banyak sekali ya oleh si komedian ini ke lucunya lah lucunya kejadian dia ditangkap nih setelah dia podcast di Om Deddy kan. Maksudnya dia tuh siap populer dengan masalahnya itu, terus memang tapi sebelum kesana kayaknya memang udah ditarget sama ini deh, polisi cyber deh ya. Polisi cyber memang udah menargetkan. Iya. Kita balik lagi garis waktu. Katanya perkaranya Polda Metro Jaya ini mendapati saat razia cyber lah. Razia cyber ditemukan video pornografi dia dengan seorang laki-laki gitu. Iya. Oke, sebagai landasan hukumnya saya bacakan. Atas kasus ini dia dijerat dengan pasal 27 ayat 1, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, jadi tentang ITE. Habis itu juga bersanding dengan pasal 4 ayat 1, pasal 29 dan atau pasal 4 ayat 2, pasal 30 dan pasal 8, pasal 34 atau pasal 9. Pasal 35 dan pasal 10 pasal 36 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Jadi kalau ditelisik itu berlapis. Jadi memang ada aturan kita di Indonesia yang melandasi hukum itu. Iya. Untuk tiba-tiba langsung tangkap enggak, memang ada aturannya lah. Iya. Itu yang harus dibijaki sama pengguna internet di Indonesia. Gitu cuy. Ya tapi menarik perhatian sih soal dia OnlyFans ini. Mungkin secara umum orang tahu tentang platform ini, platform si OnlyFans. Tapi ya itu dia. Akhirnya polisi merazia lah tentang undang-undang pornografi ini. Memang ada undang-undangnya kan. Ya. Gitu. Jadi ya kalian berhati-hati saja. Dia harus disikapi dong. Yes. Ya artinya apa ya? Berhati-hati sih, intinya berhati-hati. Iya sih. Kalau mau berantas ya masih minim, tapi hati gimana sih? Tapi soal pornografi ini memang bahayanya adalah ketika yang menonton atau mengakses itu adalah anak di bawah umur. Dan orang-orang yang dewasa juga bahaya kalau dia tidak bisa mengontrol. Ya kalau orang dewasa mungkin punya pasangan sananya. Iya, tapi yang banyak juga kan kalau gara-gara tonton seperti itu malah jadi kriminal. Iya. Ya kita harapkan ini kasus masih berlanjut, sedang dalam pemeriksaan lagi. Kita pantau saja sampai di mana nanti ini akan berakhir. Begitu. Ya semua pihak harus bisa. Ya semoga Polda Metro Jaya bisa terus bekerja dengan baik lah. Ya. Gitu aja. Siap. Oke, next berita selanjutnya Om JP. Nah ini berita selanjutnya dari New York, Amerika. Apa itu? Ada lagunya itu. Oke, ini tentang ini kebetulan terkait di awal Ramadan. Di awal Ramadan. Yes. Di awal Ramadan, umat Islam sholat tarawih di Times Square. Netizen sampai bilang Allahu Akbar gitu. Itu ramai di Twitter gitu, itu ramai. Ribuan umat Islam mengambil alih Times Square untuk melakukan sholat tarawih. Umat Islam dari berbagai latar belakang mendatangi jalanan Times Square untuk melakukan sholat tarawih minggu tadi. Gitu. Intinya biasanya Times Square ini tempat yang ramai sekali. Ya fashion, lalu lintasnya padat. Nah di malam pertama Ramadan tadi dikejutkan tuh dengan umat Islam melaksanakan sholat tarawih di sana. Keren sih, oke, mantap. Tapi ada aja yang nyinyir dalam arti, kok di tempat publik sih, kok ini, kok kenapa? Padahal Amerika kan ini. Itu sebenarnya kayak akunya bersyukur itu tanda aja sih bahwa sebenarnya umat Muslim di sana itu mereka bersatu. Iya. Yang non Muslimnya tetap mendukung, toleran. Ditambah lagi bahwa di sana ya mereka fine gitu loh, damai aja. Iya, karena itu juga menggurus Islamofobia di Amerika. Di Amerika kan gitu. Sempat kayak gitu. Dan juga itu nggak setiap hari, itu malah membuka Ramadan aja. Jadi dilaksanakan itu pas malam 1 Ramadan. Ya. Tidak setiap malam. Sebagai tanda aja bahwa nih umat Muslim di Amerika Serikat sedang melaksanakan ibadah puasa di Ramadan. Gitu cuy. Tapi terkait sholat di di jalan atau di lapangan terbuka seperti ini,
Paling sering sih memang di Indonesia. gitu. Cuman mungkin kalau di luar Jadi hal yang aneh. Iya, di luar negeri mungkin jadi hal Kalau aneh. di Indonesia lumrah Sekali. ya ada aturannya, memang ada yang aturannya. mengatur. Kalau di luar negeri jadinya hal yang wow, amazing gitu kan. Ya. Amazing, accent itu. Di bahasanya. Tapi terkait sholat tarawih di Times Square memang benar sih. Ini memperlihatkan bahwa satu umat Islam Di sana ya. Ya. Mereka berkomunitas, berkomunikasi untuk melaksanakan itu kan tidak melaksanakan tiba-tiba ibadah itu. ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk langsung salat kan. Ya. Pasti ada kesepakatan dulu hari waktu gitu. Betul. Dan warga-warga di Amerika yang pemeluk agama lain juga sangat toleran gitu. Mengerti lah bahwa oh iya lagi ibadah nih umat muslimnya. Ya. Gitu. Tapi oke sih soal Times Square oke. Nice lah, mudah-mudahan kita juga sebagai umat beragama semakin hari semakin berkembangnya teknologi semakin damai dan bersatu. Wah, bersatu keren bersatu. Tapi untuk Ramadan ya 10 hari pertama Ya, rahmat. rahmatan. 10 hari kedua apa? Apa ayo? Ayo. Hadinya tuh keampunan gitu ya. Iyalah. Enggak tahu. Kan bisa lupa. Kan situ yang dari Kalau komen ini kawan-kawan bisa diperbenar lagi, diperbenar lagi. Oke deh soal Times Square, tapi intinya keren sih soal Times Square. Gitu. Punya apa lagi Om Nanda kita? Next, berita selanjutnya kita ada tentang ini aja deh. Tentang Aku apa? milih sendiri lagi. Apa? Kocak dan konyol tuh ketambahin judulnya. Beli ganja dapat daun tanaman hias. Pria di Palembang lapor polisi. Begitu cuy. Coba bacain om. Jadi ini, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan lapor ke kantor polisi karena mengaku menjadi korban penipuan. Ya, karena pria tersebut mengaku ditipu saat membeli narkoba jenis ganja. Namun yang diberikan yang dapatnya dia gitu loh, taunya tanaman hias. Dalam video beredar itu pria tersebut merasa tidak bersalah dan datang ke kantor polisi. Pria itu melaporkan penipuan yang dialami saat hendak membeli ganja di kawasan 7 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang. Pria yang mengaku berprofesi sebagai tukang ojek itu mengaku kerap disuruh seorang membeli daun ganja di kawasan tersebut. Biasa ngasih uang 50.000 setiap hari, kami nih ngojek pak, kata pria dalam video tersebut. Nah, pria itu tampak membawa kertas berbentuk kotak dan tengah kertas yang digulung itu terdapat daun berwarna hijau. Oke, aku skip ya. Habis itu setelah melalui pemeriksaan nih cuy, Ya. pihak kepolisian Polres Tabes Palembang tidak membantah. Ya memang kejadian itu memang benar-benar ada, memang melapor ada orang gitu. Nah, terus kata Kasat Narkoba Polres Tabes Palembang, Kompol Mario Infari, kejadian itu terjadi pada Senin kemarin masih di bulan Maret. Ya. Bahwa pria itu hendak melapor dan sekalian di pihak polisi itu melakukan pemeriksaan dan ternyata pelapor mengidap gangguan kejiwaan gitu. Tapi lucu sih. Ya lucu. Buat Dia beli narkoba golongan 1, ganja dan ketipu melapor ke polisi. Ya itu sama dengan menyerahkan diri ke kandang buaya lah, kandang macan lah. Kan nggak boleh Yang kita jelas-jelas ganja. itu dilarang. Iya, Mungkin ilegal. kalau orang normal tidak akan melakukan Tidak laporan. melakukan itu, ya. Karena dia gangguan jiwa, makanya dia lapor Oh polisi. gitu. Gangguan jiwa ini kadang-kadang aja mungkin ya. Mungkin karena nanti kena nanti enggak. Ini lagi konslet nih, Pas lagi kebetulan konslet, beli si merasa dirugikan. ya langsung Amarah memuncak ke kantor polisi. Saya ditipu gitu. Ya. Beli apa ditipunya? Kenapa penipuan? Saya beli ganja dapatnya tanaman hias. Oh, gitu. Oke. Polisi nggak tuh? Oh, gimana nih? Kok ganja? Gimana nih? Tangkapan di depan nih. Aduh. Ternyata gangguan jiwa. Waduh itu Iya, lucu konyol sekali sekali. kejadian ini di Palembang ya. Oke deh. Palembang. Ya sedikit mewarnai berita-berita dalam daerah. beberapa pekan ini ya, sepekan terakhir ini lah. Cuy. Aduh. Oke, next Om JP, berita selanjutnya. Nih, berita selanjutnya datang dari Barabai Hulu Sungai Tengah, Yes. Kalimantan Selatan ya. Ini ada perempuan katanya dipaksa bervaksin, perempuan di Barabai pingsan. Ini keterangan polisi. Oke. Nah, ada lagi yang viral, video seorang perempuan yang diduga pingsan setelah disuntik vaksin di Barabai Hulu Sungai Tengah, Senin 28 Maret lalu. Dalam video yang viral 48 detik itu terlihat seorang perempuan terbujur kaku menggunakan pakaian serba hitam dan berselimut kain. Kabarnya ia divaksin oleh polisi saat mengantar kakeknya berobat di sekitar Stadion Mandingin Barabai. Nah, intinya polisinya bilang gini, bahwa
Kapolres HST melalui Kasubsi Pit-M Humas Polres HST, Aibda Hussein ini menjelaskan jika yang bersangkutan belum sempat divaksin oleh polisi namun duluan pingsan. Oh gitu. iya, sebelum dia apa-apain udah pingsan. Ya, katanya yang bersangkutan belum divaksin. Kami baru menanyai dan melihat yang bersangkutan sudah layak mendapatkan vaksin ketiga. Namun setelah keluar dari mobil si perempuan ini langsung pingsan gitu. Tapi video yang beredar malah bilang dia udah divaksin tiba-tiba gitu. Nah, pingsan. itu malah jadinya penyimpangan informasi. Penyimpangan informasi. Makanya kawan-kawan netizeners nih, warga net nih juga harus selektif. Ya. Ini benar nggak nih, akurat nggak sih gitu. Ya. Video-video yang beredar. Bahkan pihak kepolisian juga sempat datangi rumah si korban ini masih korban lalu minta keterangan lagi bahwa ya memang betul belum divaksin gitu. Kayaknya ada kecemasan yang mungkin ada kecemasan apa makanya gitu. Dia pingsan sebelum tiba-tiba pingsan sebelum diperiksa. Betul. Kaget. Mungkin kira-kira kaget apa mau dirazia atau apa takutnya gitu. Tiba-tiba kaget jarum kali kan tapi dia udah divaksin 2 kali sebelumnya. Dia tidak mau mengulangi itu lagi mungkin. Kaget karena nggak siap kan karena razia bukan karena dia datang. Iya, cuman yang viral itu kan videonya duluan nih. Viral di medsos, di WA, di macam-macam lah. Bahwa dia ini pingsan setelah divaksin gitu. Tapi untungnya kabar yang tidak benar ini langsung diluruskan oleh pihak kepolisian gitu. Oke. Tapi lucu-lucu sih. Kita episode 6 ini mulai dari masih ada berita atau enggak? Masih ada enggak? Aku sayang untuk meninggal satu ini. Oke, siap, lanjut. Ada berita apa lagi nih selanjutnya ada DPR anggarkan 59 miliar untuk ganti gorden rumah dinas. Wah, ini ramai cuy. 59 miliar untuk gorden. Pokoknya ini aku yakin semua tahu ini. Dan banyak dimemakan oleh komedian-komedian kita di komika-komika di Indonesia. Iya. Dan gimana ya 59 miliar dibagi satu ininya jadi DPR mengusulkan dana 4,8 kan penggantian gorden rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata Jakarta Selatan. Nah, sisanya 11 miliar akan dipergunakan untuk aspal baru di kompleks parlemen. Jadi yang memang dibenahinya itu yang di Kalibata di rumah para anggota DPR gitu. Oh, jadi 48 miliarnya itu untuk gorden, 11-nya untuk aspal. Jadi anggaran tersebut tercatat di situs LPS DPR nih, karena itu udah ikuti para wartawan kan. Iya. Terus juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad membenarkan bahwa ada anggaran itu. Proyek tersebut diikuti oleh 49 peserta tender pengadaan gorden baru. Oh, berarti artinya ini sudah mau lelang dong? Mau lelang lah. Kodenya juga sudah keluar. Aku kira semalam karena memang ini ramai tidak jadi, ternyata masih lanjut. Dan ini menurut dia juga kembali usulan itu disampaikan karena alasan pembenarnya ya. Gorden di rumah dinas anggota Dewan Kalibata belum pernah diganti sejak 2015. Sepenting itu maksudnya untuk diganti. Sepenting itu untuk diganti. Ya, mahal. Itu angka yang tidak sedikit everybody. Waduh. Nah, jadi pihak itu tadi si wakil tadi ya rumahnya lihat saja tuh gordennya udah banyak yang nggak ada katanya. Masalah spek lainnya kita nggak ikut campur, pokoknya itu memang sudah dianggarkan untuk diganti. Dasko menyebut hal itu dilakukan karena pihaknya akan menerima kunjungan parlemen dari 40 negara. Nah, ini bagian dari alasan-alasan kenapa kekeh mereka memperjuangkan penggantian itu tadi. Tapi kalau gorden 48 miliar kalau dibanding-bandingkan bisa bikin berapa sekolah itu ya? Betul. Anggap aja satu sekolah SD atau SMP itu 2-3 miliar. Betul. Contohnya bisa bikin sampai belasan sekolahan lah. Untuk sekolah-sekolah di daerah ya. Iya. Itu. Jangan salah sangka, siapa tahu gordennya beda dari gorden biasa. Dari apa tuh? Elektronik misalnya. Ada LED-nya misal. Terus ada remote, kalau dipencet dia akan membuka dan menutup sendiri, siapa tahu kan. Gordennya baik-baik aja nih sama anggota DPR. Aduh, luar biasa ya, anggarannya nggak sedikit yang diganti gorden. Iya, gantikan gorden kantor kami lah gitu. Lagian kan jarang juga di rumah kan. Rakyat kan banyak di kerja. Tuh Anda tahu. Maksudnya banyak kerja gitu, jarang di rumah. Enggak juga sih. Ya sebagian lah. Iya. Sebagian. Kita harapkan ini bisa menjadi dampak yang baik lah. Untuk apa? Untuk Indonesia. Tapi 48 miliar. Aduh, jangan lagi. Iya. Jangan lagi. Oke, siap.
Tapi kalau netizen mau mengkritisi kan ada masalah. Ya, itu karena ini hak publik, kita cuy. sebagai Betul, masyarakat. ya, kepentingan publik juga. Gitu. Tahu itu. 48 miliar cuy. Banyak. Oke. Banyak, cuy. Oke deh. Oke deh. Berita sudah habis dari saya. Aduh, karena mungkin udah lama kita nggak bawain babe, ya agak canggung lah. Agak canggung. Oke. Dan agak lama ya, lumayan lama. Ya. Jendanya lama ya. Jendanya lama. Pokoknya terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Hmm. Pokoknya terus saksikan aja konten-konten dari kita, mau itu Okita, Poros Jalan-Jalan, Poros Musik, Fanik, dan terutama Babe. Baca berita. Baca berita. Oke, saya Zabiel Ayubi. Saya Ananda Perdana Anwar. Sampai ketemu lain waktu lah. Di Babe selanjutnya. Oke. See you.